Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di SJTV. Bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 10 Juli 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Pamulang meraih penghargaan. Fakultas Hukum menyelenggarakan kuliah umum bekerja sama dengan FSP KEP SPSI. Nur Aini Widyaningsih meraih kejuaraan nasional pencaksilat. Program Studi Sistem Informasi dan Sistem Komputer Universitas Sutomo menyelenggarakan PKM. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Fakultas Hukum Universitas Pamulang menyelenggarakan kuliah umum pada 2 Juli 2022. Kuliah umum bekerja sama dengan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kuliah umum berlangsung di ruang Anggrek Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Fakultas Hukum menyelenggarakan kuliah umum dengan tema The Labor Law Workshop Comparative Industrial Relations in Japan in Indonesia. Kuliah umum bekerja sama dengan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kuliah umum mengundang narasumber, diantaranya Chandra Mahlan dari Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang memaparkan mengenai kesejahteraan pekerja dan sistem hukum yang mengikat. Dan pembicara kedua, Profesor Kosuke Mizuno dari Kyoto University, Japan, yang berbagi mengenai sistem hukum dan budaya pekerja di Jepang yang berbeda dengan budaya pekerja di Indonesia. Kuliah umum diselenggarakan dengan tujuan untuk memberikan wawasan umum pada mahasiswa dengan harapan mahasiswa mendapatkan pembaharuan keilmuan. Nah, ini kuliah umum dari Universitas Pamulang, Fakultas Hukum mengenai hubungan industrial tentang mengenai hubungan industrial di Indonesia dalam perbandingan dengan Jepang gitu. Nah, jadi hubungan industrial Indonesia itu memang berkembang gitu ya, tapi banyak masalah. Jadi untuk lebih bagus atau perbaiki hubungan industrial di Indonesia, lihatlah hubungan industrial Jepang gitu ya. Memang ada kebaikannya dan kejelekannya tentu, tapi kebaikan dari hubungan industrial Jepang itu utamakan solidaritas dan demokratis dalam organisasi. Contohnya mogok juga bisa dilaksanakan dengan persetujuan lebih dari separuh dari para anggota, bukan berdasarkan perizinan dari pemerintah. Itu satu bentuknya solidaritas dan demokratis dalam gerakan buruh Jepang gitu ya. Nah, itu Indonesia juga gerakan berkembang berdasarkan solidaritas dan demokratis, bukan perizinan dari pemerintah. Baik, yang pertama saya Chandra Mahlan, Direktur Diklat dari Pimpinan Pusat SPKEP SPSI. Tentu menyambut baik acara yang dilakukan oleh teman-teman dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang ini. Tidak hanya acara ini kami kira penting untuk memberitahu kepada teman-teman yang peserta pelatihan di dalam kaitan memberi pembekalan terhadap mereka untuk pada satu sisi sudah tahu teori-teori tentang peraturan perundangan dan juga lebih memahami pelaksanaan peraturan perundangan di lapangan. Ke depan tentu kegiatan seperti ini kita harapkan juga tidak hanya oleh Fakultas Hukum, juga dilakukan oleh fakultas-fakultas yang lain dalam kaitan di Universitas Pamulang. Marcelina Raharjo dan Yuda melaporkan dari Universitas Pamulang.
Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP Universitas Pamulang mendapatkan penghargaan dari BNSP atas pencapaian sertifikasi kompetensi kepada 30.428 asesi. Pencapaian tersebut merupakan yang terbanyak di antara LSP P1 lainnya. LSP Universitas Pamulang juga mendapatkan dana hibah dari BNSP pada bulan Juni 2022. Dalam mewujudkan tenaga kerja profesional yang memiliki keterampilan, keahlian, dan kompetensi, disitulah LSP Unpam hadir. Bukan hanya membuat mahasiswanya siap menuju dunia profesional, tetapi juga terampil dan memiliki keahlian yang sesuai dengan kompetensinya. Atas kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada Universitas Pamulang melalui LSP Unpam pada bulan Juni tahun 2022, ditetapkannya LSP Unpam sebagai salah satu penerima hibah pelaksana sertifikasi kompetensi kerja atau PSKK dari BNSP tahun anggaran 2022. Dengan penetapan tersebut, LSP Unpam akan mendapatkan dana dari BNSP untuk melaksanakan uji kompetensi bagi Unpam. Edian Fahmi SEMM selaku Direktur LSP Unpam mengatakan bahwa penghargaan atas pencapaian yang telah diterima oleh LSP Unpam merupakan salah satu motivasi terhadap LSP Unpam untuk konsisten dalam melaksanakan sertifikasi yang berkualitas untuk memberikan kepastian kompetensi lulusan. Pagi ini kami sedang melaksanakan pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja atau PSKK tahun anggaran 2022. Nah, dalam hal ini LSP yang diberi amanah oleh BNSP, alhamdulillah oleh BNSP kita diberikan 8 paket, ya 8 paket skema, dan itu melibatkan 160 peserta asesi, ya, dan juga melibatkan 16 asesor. Nah, pelaksanaan PSKK ini merupakan wujud dari kepercayaan dari negara, yaitu melalui BNSP kepada LSP Unpam. Tentunya wujud kepercayaan itu harus, amanah itu harus kita pegang, ya, sehingga di dalam pelaksanaan ini kami betul-betul ingin menjaga profesionalitas dan integritas. Nah, pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya sudah dimulai dari 13 Juni sampai dengan 16 Juni 2022 kemarin. Kami dari LSP Unpam, segenap pengurus harian, Dewan Pengarah maupun administrasi Unpam, mohon doanya bagi para peserta dan penonton SJTV untuk kelancaran program PSKK ini. Alhamdulillah pula kemarin hari Minggu BNSP memberikan penghargaan kepada LSP Unpam sebagai penerima penghargaan kepesertaan yang tertinggi untuk tingkat LSP P1 Universitas sebanyak 30.428 asesi. Tio Sadewo dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. Universitas Sutomo menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ayah, Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi, protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan agar Anda dan saya tetap terlindungi. Tetap disiplin dengan protokol kesehatan 5M. Corona ini tidak mengenal agama ya, tidak mengenal umur, tidak mengenal kedudukan, tidak mengenal jenis kelamin, semua sama.
Kalau bicara pandemi ini kan secara global ya, maka ini semua menjadi kebutuhan. Kuat. Apa yang dilaksanakan pemerintah saya dukung luar biasa, dan saya mengharapkan masyarakat kita seluruhnya divaksinasi. Soalnya saya yakin sekali dengan diberikan bantuan vaksinasi, senang sekali. Teman-teman semuanya ya, apalagi yang lansia, yang muda, itu kan wajib kita sebagai umat dan sebagai masyarakat, mari kita ikuti aturan. Vaksin itu baik. Saya sendiri sudah vaksin 2 kali. Saya sehat. Mari kita taklukkan pandemi COVID-19. Sukseskan vaksinasi, tetap disiplin protokol kesehatan terutama 3M. Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Program Studi Sistem Informasi dan Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sutomo menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat pada 13 Juni 2022. Pengabdian kepada masyarakat berlangsung di SMKN 8 Pertanian Kota Serang dengan judul Pemanfaatan Marketplace dalam upaya menciptakan peluang bisnis digital. Kegiatan pengabdian masyarakat merupakan salah satu bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi usaha-usaha nyata untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satunya adalah perdagangan di era digital. Dengan memanfaatkan digital marketing dengan baik, pasar yang luas pun bisa diraih dengan baik tanpa harus membuka toko konvensional, dan kebutuhan modal yang diperlukan juga lebih sedikit. Melihat permasalahan yang terjadi pada era digital marketing saat ini, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi dan Sistem Komputer Universitas Sutomo melalui dosen dan mahasiswanya yang berjumlah 8 orang melakukan PKM di SMKN 8 Pertanian Kota Serang dengan judul Pemanfaatan Marketplace dalam upaya menciptakan peluang bisnis digital. Dede Supriyadi Eskom Mkom selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi hadir pada kegiatan PKM tersebut dan juga menerima cenderamata dari SMKN 8 Pertanian Kota Serang. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 8 Pertanian Kota Serang menjadi target dari PKM ini adalah mengajarkan kepada mereka mengenai peluang bisnis di era digital sejak mereka masih duduk di bangku sekolah. Agar jika mereka berkeinginan memulai usaha, mereka dapat melanjutkan pendidikan yang sesuai dengan bidang usaha yang mereka jalani. Salah satu dosen Universitas Sutomo dan juga sekaligus ketua kegiatan, Sally Septiani SSI Mkom, mengatakan bahwa tujuan dari kegiatan PKM ini merupakan memberikan pengetahuan tentang marketplace untuk bisa dimanfaatkan menjadi usaha bisnis, dan memberikan pelatihan bagaimana menjual produk di marketplace agar mampu bersaing dengan toko lain yang sudah ada lebih dulu di marketplace. Tio Sadewa melaporkan untuk SCTV.
Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pamulang atau HMM Unpam menyelenggarakan Disnatalis HMM Unpam ke-16. Kegiatan yang didukung oleh Universitas Pamulang dan program studi manajemen tersebut diselenggarakan pada Sabtu 11 Juni 2022 bertempat di Villa H. Darsono, Gaplek, Pamulang, Tangerang Selatan. Disnatalis ini merupakan suatu peringatan lahirnya HMM Unpam yang telah ada sejak 16 tahun yang lalu. Seiring dengan bertambahnya usia, HMM Unpam telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan yang membawa pengaruh baik terhadap semua anggotanya. Kegiatan tersebut merupakan momentum yang perlu diperingati sebagai inspirasi dalam mengembangkan segala potensi yang ada di himpunan mahasiswa, khususnya Himpunan Mahasiswa Manajemen Unpam, baik akademik maupun non-akademik. Adanya tekad untuk maju dan menjadi organisasi terdepan dalam melaksanakan visi dan misinya, maka Disnatalis HMM Unpam mengusung tema Kepak Kokoh Kebersamaan untuk Harapan dan Masa Depan. Selain memperingati hari ulang tahun HMM Unpam ke-16, kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi antara pengurus, anggota, dan alumni HMM Unpam sekaligus menjadikan kegiatan sharing session bareng alumni HMM Unpam. Mukhlisin Al-Fariji, selaku Ketua Acara Disnatalis HMM Unpam, mengatakan hendaknya kegiatan ini bukan hanya sekedar menjadi ajang motivasi demi kemajuan HMM Unpam, tetapi sekaligus menumbuhkan keakraban antar pengurus aktif Himpunan Mahasiswa Manajemen Universitas Pamulang. Tio Sadewa dan Fenty Nur Rohimah melaporkan untuk SCTV. Nur Aini meraih kejuaraan nasional pencaksilat. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Bersama tentang manusia perspektif Al-Quran.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Mahasiswi Universitas Pamulang meraih juara 3 pencaksilat pada Kejuaraan Nasional Pencaksilat Banten Championship 2 tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kepemudaan dan Olahraga atau Menpora di Banten pada 21 hingga 22 Mei 2022. Nur Aini Widianingsih adalah mahasiswi program studi manajemen S1 Universitas Pamulang yang berhasil menjadi juara 3 ini juga aktif pada kegiatan organisasi HMM Unpam. Torehan prestasi kali ini diraih melalui kejuaraan pencaksilat yang diselenggarakan oleh Kementerian Kepemudaan dan Olahraga. Kejuaraan berlangsung pada 21 hingga 22 Mei 2022 bertempat di Gor Indoor Stadium Banteng Taruna, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Nur Aini Widianingsih meraih juara 3 pada kategori kelas B Putri Dewasa pada Banten Championship 2. Nur Aini yang menjadi perwakilan dari kontingen Universitas Pamulang ini adalah mahasiswa semester 4 Universitas Pamulang program studi manajemen S1. Wanita kelahiran Depok pada tahun 2000 ini sangat bangga walau belum mendapatkan posisi terbaik pada kejuaraan kali ini. Semoga kedepannya pada kejuaraan berikutnya ia bisa menunjukkan kemampuannya dengan lebih baik lagi. Menurut wanita yang biasa dipanggil Aini ini, jika tidak ada kendala ia akan mengikuti kejuaraan internasional yang diadakan di Bali. Semoga keikutsertaannya dia dalam kejuaraan pencaksilat ini dapat mengharumkan nama Universitas Pamulang di kancah internasional. Tio Sadewa melaporkan untuk SJTV. Universitas Pamulang Football Club atau Unpam FC mengikuti kejuaraan yang diselenggarakan oleh Persatuan Sepak Bola Universitas Muhammadiyah Jakarta atau PSUMJ Cup. Pertandingan diselenggarakan pada 28 Juni 2022 di Stadion Universitas Muhammadiyah. Unpam FC mendapatkan kesempatan melakukan pertandingan pertama dengan Universitas Negeri Jakarta. PSUMJ Cup ini menghadirkan 5 universitas yang berada di sekitaran Universitas Muhammadiyah Jakarta. Berikut adalah kelima universitas yang terdaftar. Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Kristen Indonesia, Perbanas Institut Jakarta, dan Universitas Pamulang. Pertandingan 2 kali 30 menit ini diadakan Selasa 28 Juni 2022 pukul 10.30 waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Stadion Universitas Muhammadiyah dan berlangsung dengan kondisi cuaca yang sangat cerah. Tim Unpam FC sangat antusias dalam kegiatan PSUMJ Cup tersebut. Sebagai kapten, Andika Eka Putra yang juga mahasiswa program studi manajemen merasa kejuaraan ini adalah momen di mana Unpam FC bisa terus mengasah jam terbangnya dalam pertandingan-pertandingan antar universitas. Walau akhir pertandingan berakhir dengan kekalahan tim Unpam FC dengan skor 0-1, Unpam FC tetap menampilkan pertandingan yang baik dan juga sportif. Semoga pada sisa 3 pertandingan berikutnya Unpam FC dapat menghasilkan kemenangan pada pertandingan-pertandingannya. Hari ini saya ada di Stadion UMJ Universitas Muhammadiyah Jakarta dalam kegiatan mini turnamen yang diikuti oleh 5 universitas di Jakarta. Ada Perbanas, ada UKI, ada UMJ, UNJ, dan Universitas Pamulang. Hari ini pertandingan pertama itu ada Perbanas dan UMJ yang dengan skor 3-3. Universitas Pamulang tadi baru saja menyelesaikan pertandingan melawan UNJ. Kita belum beruntung ketinggalan 0-1. Tapi pertandingan ini akan dilakukan secara setengah kompetisi. Jadi masih ada 3 pertandingan lagi yang mempertemukan semua kampus itu. Universitas Pamulang diundang oleh ini adalah 4 kampus yang notabene adalah kampus-kampus yang berintikan pemain-pemain liga ya. Mereka juga
beasiswa ya sebagian besar kecuali UNJ karena negeri ya. Jadi UMJ itu beasiswa, UKI dan Perbanas itu beasiswa. Universitas Pamulang punya tim yang cukup bagus ya. Kita melakukan latihan yang rutin. Ya itu setidaknya akan menguatkan kita untuk next pertandingan. Minggu depan kita akan bertanding lagi. Mohon dukungan dari Civitas Akademi dari Umpam. Mungkin dari kekalahan ini kita ambil pelajarannya ya. Karena lawan kita juga mereka kan memang jurusan mereka kepelatihan. Tiap hari mereka latihan dan latihan. Kalau kita kan enggak. Kalau kita kan banyak jurusan-jurusan yang di luar olahraga lah gitu. Paling yang sering main bola atau yang pernah ikut 3 liga itu cuma beberapa pemain. Intinya ya kita harus rajin lagi latihan karena mungkin jadwal latihan kita kan terbatas ya Mas. Kita latihan seminggu tuh paling banyak 2 kali. Itu juga kalaupun cuacanya mendukung kita latihan, kalau enggak kan kadang kita batal latihan. Itu terus sama paling untuk kekompakan tim kita lebih tambah lagi ke depannya ya. Sama fisik para pemain itu sih yang jadi PR sebenarnya. Karena kita lihat tadi main 30 menit kali 2 game itu berasa sangat capek bagi tim kita tuh. Mungkin kalau bagi mereka itu udah biasa gitu ya. Mungkin untuk latihan fisik mungkin agak ditambah lagi ke depannya. Karena terutama main bola itu kan kita nggak hanya butuh skill, kemampuan, tapi fisik harus menunjang juga di lapangan. Karena kalau kita nggak punya fisik di lapangan, skill kita nggak akan keluar. Tio Sadewa melaporkan untuk SJTV. Pemirsa, informasi mengenai kejuaraan PSUMJ Cup sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu info kampus di Sasmita Jaya TV. Berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.